Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Sarah dari Prodi Pendidikan Islam Andakosia Dini semester 5 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen pengelolaan lembaga RA dengan subtema strategi dan teknik mengelola kelas. Strategi pengelolaan kelas. Strategi pengelolaan kelas adalah pola atau siasat yang menggambarkan langkah-langkah yang digunakan guru dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas agar tetap kondusif sehingga siswa dapat belajar optimal, aktif, dan menyenangkan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi dan teknik mengelola kelas. Yang pertama ada perencanaan, kemudian pelaksanaan, serta evaluasi. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan bisa disebut istilah dengan rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau bisa disingkat dengan RPPH. RPPH adalah acuan untuk mengelola kegiatan bermain dalam satu hari di dalam kelas. Jadi setiap guru harus mempunyai rancangan pembelajaran harian supaya pelaksanaan keesok harinya bisa berjalan dengan baik. Yang kedua ada pelaksanaan, yang dimana di dalam pelaksanaan ini ada kedisiplinan. Nah, kedisiplinan ini adalah untuk menanamkan kedisiplinan antara guru dan anak. Jadi, dimulai membiasakan disiplin dalam hal berangkat sekolah, kemudian belajar. Jadi, ada aturan-aturannya seperti itu. Kemudian metode pembelajaran. Di dalam metode pembelajaran ini ada pembukaan, kemudian inti, dan yang terakhir penutup. Nah, di dalam pembukaan ini diawali dengan menyambut anak dengan hangat, seperti itu. Kemudian menyalurkan seluruh kegiatan anak. Nah, maksud dari menyalurkan seluruh kegiatan anak ini dengan cara pada saat berbaris, ini sesuai dengan metode yang teman-teman gunakan ketika belajar ya. Tapi ini metode yang saya gunakan adalah ketika anak berbaris, anak suruh jadi kita memancing anak untuk bernyanyi, bermain, kemudian seperti tepuk-tepukan. Jadi menggunakan gerakan-gerakan yang dimana akan menyalurkan energi anak seperti itu. Sehingga ketika anak masuk kelas, anak kalau bahasa Sundanya yaitu adalah supaya anak itu tidak ciling-cingcat atau kesana kemari seperti itu. Nah, kemudian untuk pembiasaan sholat duha. Nah, di mana pembiasaan sholat duha ini bisa kita terapkan sejak dini. Soalnya meskipun ini adalah sholat sunat, tapi kebaikannya dapat kita rasakan kemudian hari seperti itu. Sangat bermanfaat sekali. Nah, kemudian ada inti. Nah, di dalam inti itu adalah melakukan perjanjian dengan anak. Nah, teman-teman semuanya percaya tidak anak akan menepati janjinya. Nah, kita harus percaya bahwa anak akan menepati janjinya. Anak bisa memegang janji seperti itu. Nah, janji ini seperti yang bisa kita lakukan adalah contohnya seperti ini ya. Semuanya, adik-adik semuanya, Bunda janji Bunda tidak akan marah jika adik-adik semuanya mengikuti pelajaran dengan baik.
dan mematuhi perintah dari bunda seperti itu. Atau bisa perjanjian yang lainnya, di mana perjanjian ini tidak perlu perjanjian tertulis, tapi perjanjian yang sifatnya itu diungkapkan dan diingatkan kembali kepada anak. Atau juga bisa dengan seperti bunda janji kalau misalnya adik-adik bisa belajar dengan baik, nanti bunda akan kasih reward kepada adik-adik. Nah, seperti itu. Kemudian penutup sama dengan evaluasi. Jadi nanti penutup akan saya bahas nanti di bagian evaluasi. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan ini ada menggunakan dan memanfaatkan APE yang ada di luar ruangan. Jadi ketika misalnya APE di sekolah nih nggak lengkap, kemudian APE di sekolah nih sangatlah ini ya, maksudnya itu tidak memungkinkan untuk dimainkan seperti itu. Jadi guru bisa membuat alternatif lain dengan menggunakan APE yang ada di luar ruangan. Nah, bahwasanya anak lebih suka bermain di luar ruangan daripada di dalam ruangan seperti itu. Nah, yang terakhir dalam pelaksanaan itu ada ice breaking. Nah, biasanya tuh anak itu guru itu ya tidak boleh terhanyut dalam mengajarkan materi, metode kayak gimana gitu ya. Terus jadi di dalam ice breaking ini harus diingatkan bahwa kita harus ingat bahwa apa yang menyenangkan buat kita, misalkan kita senang nih mengajar, nah belum tentu anak itu suka belajar seperti itu, suka terus-terusan belajar, karena fokus anak itu cuman hanya 5 sampai 7 menit saja. Jadi kita butuh ice breaking di dalam kelas seperti itu. Jadi apa yang menyenangkan buat kita bukan berarti itu menyenangkan buat anak. Kemudian apa yang menjadi menyenangkan buat anak itu adalah kondisi di mana anak tidak tertekan dengan kita. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah penutup yang tadi ya. Cuman akan saya jelaskan di sini. Evaluasi ini adalah mengevaluasi kegiatan dari awal sampai akhir, yaitu dengan memancing ide anak, menanyakan beberapa pertanyaan, kemudian mengasih reward. Nah, dengan kita menanyakan beberapa pertanyaan kepada anak, kemudian anak akan muncul ide-ide pada anak untuk menjawab pertanyaan dari guru. Kemudian bila anak bisa menjawab pertanyaan dari guru, maka kita harus mengasih reward seperti itu. Reward itu tidak hanya menggunakan barang atau apapun ya yang berupa bentuk gitu, bentuk nyata. Nah, tapi bisa juga dengan seperti prakteknya adalah ini dengan berimajinasi. Nah, jadi contohnya seperti ini. Bunda mempunyai banyak sekali bintang. Nah, ini bintang akan Bunda ambil satu, hap. Kemudian lemparlah bintang itu ke anak yang sudah menjawab tadi dengan ditiup ya, kayak seperti itu. Terus kemudian anak menangkap dengan imajinasinya itu, kemudian disimpan di dalam hati anak tersebut. Nah, terus untuk keesokan harinya tanya anak tersebut yang sudah dikasih reward tadi berupa bintang imajinasi, tanya anak tersebut, gimana Dek, bintang yang kasih Bunda masih ada di dalam hati Ade atau enggak ada gitu loh. Nah, jadi kasih reward itu tidak hanya berupa barang, tapi bisa berupa imajinasi yang dapat mengembangkan imajinasi anak seperti itu. Nah, ketika pada saat penutupan itu kan ada seperti berdoa dan yang lainnya. Kemudian hal yang penting juga bertanya kepada anak, apakah
apakah anak merasa senang? Apakah anak merasa senang? Nah, itu harus ditanya karena dalam metode Montessori ya, ketika anak merasa senang, berarti apa yang kita ajarkan kepada anak itu berhasil, seperti itu. Ada satu quotes untuk teman-teman dari Tan Malaka. Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai di sini dulu penjelasan mengenai strategi dan teknik mengelola kelas. Mohon maaf apabila apa yang saya jelaskan kurang berkenan dan banyak sekali yang kurangnya. Mohon maaf. Dan terima kasih teman-teman semuanya telah menonton video ini. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.